Tesla milik Elon Musk sekarang itu menghadapi masalah yang sangat besar. Sahamnya anjlok mati-matian, penjualannya sangat merosot, dan kini ada gerakan boykot global yang semakin membesar mengenai Tesla ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akhir dari dominasi Tesla di industri mobil listrik? Dan yang lebih mengejutkannya, Donald Trump sekarang itu ikut campur dan menyebutkan bahwa boykot ini itu ilegal. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya upaya menyelamatkan Elon Musk? Mari kita bahas semuanya di video ini. Dan selamat datang di isi saya. Jadi belakangan ini ya, perusahaan Tesla milik Elon Musk itu kan mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan, bahkan mengakibatkan saham Tesla itu anjlok habis-habisan. Kemarin menyentuh hingga 222 US dollar per lembarnya. Yang mana penyebab utamanya ini itu karena adanya boykot besar-besaran di berbagai negara. Gara-garanya adanya boykot ini itu karena Elon Musk makin kelihatan dekat sama Donald Trump, dan kebijakan-kebijakannya yang baru-baru ini selalu kontroversial sekali. Ini tidak luput dengan adanya departemen terbaru yang didirikan oleh Donald Trump, yaitu adalah Departemen DOGE yang dipimpin langsung oleh Elon Musk sendiri. Jadi banyak orang yang awalnya ngefans sama Tesla ini itu sekarang malah kecewa besar-besaran karena merasa Elon Musk sekarang sudah melenceng dari misi awalnya yang pro terhadap lingkungan dan inovasi teknologi yang ada di Amerika Serikat. Jadi ceritanya gini ya, agar kalian dapat pahami secara jelas. Elon Musk itu kan belakangan ini mendukung kebijakan Donald Trump yang katanya mau ngasih lebih banyak insentif ke industri minyak dan gas. Itu sudah melenceng, yang awalnya pro lingkungan malah sekarang mendukung terhadap Donald Trump mengenai tambahan insentif ke industri minyak dan gas. Sementara regulasi emisi buat bumi listrik ini malah mau dikurangi. Ini membuat orang-orang yang dulu beli Tesla karena alasan lingkungan itu jadi ragu sekarang. Ditambah lagi dengan adanya aturan baru yang katanya perusahaan Tesla akan mengasih akses ke pemerintah secara langsung buat melihat data kendaraan Tesla dengan alasan keamanan nasional. Nah, dengan ini orang-orang itu mulai ragu, takut data mereka itu tidak privasi lagi. Ketika kita melihat secara global, sebenarnya gak hanya Amerika yang terjadi boykot terhadap Tesla ini. Gerakan boykot ini itu juga menyebar ke Eropa dan Asia. Banyak orang-orang itu mulai beralih ke merek lain, kayak BYD, Volkswagen, atau Hyundai milik Cina, yang dianggap itu lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Bahkan beberapa investor gede menanggapi boykot ini itu juga mulai melepas saham Tesla karena takut reputasi perusahaan ini makin turun. Ternyata benar, reputasi Tesla sekarang sangat turun drastis sekali. Kita lihat suran boykot di Malaysia. Suran boykot di Malaysia terhadap Tesla ini itu semakin gencar sekarang setelah Elon Musk secara terbuka mendukung rencana Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza. Yang mana dengan pernyataan Donald Trump ini memicu kemarahan besar, terutama di kalangan masyarakat yang pro Palestina yang ada di Malaysia itu sendiri. Hingga sejak itu, gerakan boykot Tesla itu mulai digaungkan di sana. Bukan hanya oleh individu ya, tetapi juga oleh berbagai organisasi pro Palestina di sana. Mereka menyuruhkan agar masyarakat itu tidak membeli kendaraan Tesla dan mendesak pemerintah Malaysia untuk meninjau kembali kebijakan insentif bagi perusahaan tersebut. Kalau kita lihat sekarang di sana, dampaknya ini sudah mulai terasa. Beberapa dealer Tesla di Malaysia ini dilaporkan mengalami penurunan pengunjungan yang sangat signifikan dalam beberapa minggu terakhir ini. Ya meskipun belum ada data resmi mengenai penurunan penjualannya ya, tapi para analis itu sudah memperkirakan bahwa boykot ini dapat merusak citra Tesla secara global, khususnya negara-negara yang memiliki konsumen yang sensitif terhadap isu geopolitik dan memiliki background pro-Palestina. Tidak hanya di Malaysia, gerakan boykot ini juga mendapat momentum di negara-negara lain seperti Indonesia dan Turki. Beberapa pemimpin politik di Timur Tengah ini sudah mempertimbangkan mengenai pembatasan terhadap Tesla ini. Jika misalkan gerakan ini terus berkembang ya, Tesla beresiko kehilangan pangsa pasar di wilayah yang selama ini menjadi target ekspansinya, salah satunya di Eropa dan Asia. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri dulu ya, itu terdapat seruan untuk memboikot produk-produk Elon Musk, termasuk Tesla ini.
yang dipicu oleh dukungan Elon Musk terhadap Israel dan konflik dengan Hamas, apalagi dengan adanya dukungan kepada Donald Trump sekarang mengenai penguasaan terhadap jalur Gaza. Bahkan dulu, pada saat di bulan November 2023, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, pada saat itu Anwar Abbas, itu mengajak masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk Elon Musk ini yang ada di Indonesia sebagai respon terhadap dukungan tersebut. Namun, untuk yang baru-baru ini masih belum ada data jelas mengenai pemerintah Indonesia seruan boikot terhadap produk Tesla itu sendiri. Tapi sebenarnya dengan adanya seruan yang dulu ini berdampak sampai sekarang. Buktinya aja kita lihat di masyarakat. Banyak di masyarakat itu kayak mulai tidak tertarik terhadap Tesla. Mereka lebih tertarik kayak Hyundai, BYD, sama Volkswagen. Kita lihat aja di realitas sekarang. Ketika kita analisa dengan adanya boikot di berbagai negara ini sampai menjalar di media sosial hingga muncul tagar seperti kayak boikot Tesla super genosida, dan Elon Musk anti Palestina. Ini menjadi trending sekarang. Banyak warganet itu yang mengunggah video melepas logo Tesla dari kendaraan mereka sebagai bentuk protes. Ada juga yang menyerukan untuk beralih ke produsen mobil listrik lainnya, ya kayak BYD, GD yang dari Cina ini. Yang mana ini tuh dianggap tidak memiliki keterlibatan dalam isu politik global, khususnya kepada pro terhadap Israel. Dengan adanya gerakan boikot terhadap Tesla yang semakin meluas dan kini menjadi perbincangan global, ini menarik perhatian Presiden Donald Trump, dan Donald Trump langsung merespon dengan keras. Violence that's been going on around the country at dealerships. Some say they should be labeled domestic terrorists. I will do that. I'll do it. I'm going to stop them. We catch anybody doing it because they're harming a great American company. We already know who some of them are. We're going to catch them. And they're bad guys. They're the same guys that screw around with our schools and universities. The same garbage. And we're going to catch them. And let me tell you, you do it to Tesla. Karena seharusnya bisnis orang yang membantu kemenangan Donald Trump ini biasanya grow. Ini sekarang yang milik Elon Musk ini anjlok. Makanya Donald Trump itu mau tidak mau harus melawan aksi boikot ini. Dan benar, Donald Trump itu menyebutkan sekarang aksi tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan menuding kelompok radikal left lunatics sebagai dalang di baliknya. Melalui unggahan di media sosialnya, Donald Trump ini mengklaim bahwa boikot ini itu merupakan upaya sabotase yang didukung oleh lawan-lawan politiknya. Tentu dengan tujuan untuk melemahkan Tesla dan Elon Musk sendiri. Namun, pernyataan Donald Trump ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan hukum dan aktivis hak sipil. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya pada tahun 1982 itu sebenarnya telah menegaskan bahwasanya boikot non kekerasan merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Putusan tersebut sebelumnya telah digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai gerakan sosial, termasuk gerakan hak-hak sipil di era 1960 dan aksi protes terhadap kebijakan perusahaan tertentu. Di samping itu, sejumlah pakar hukum juga menilai bahwasanya pernyataan Donald Trump ini itu tidak memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan lebih bersifat politis. Bahkan Lawrence Tripp, seorang profesor hukum konstitusi dari Harvard, ini menganggap bahwasanya pernyataan Donald Trump ini sangat berbahaya karena dapat mendorong penggunaan kekuasaan negara untuk menekan kebebasan berpendapat dan mengkriminalisasi aksi protes damai. Sementara itu, beberapa anggota Partai Demokrat di Kongres itu sendiri juga mengungkapkan keprihatinan mereka dan menuduh bahwasanya Donald Trump ini berusaha melindungi kepentingan bisnis sekutunya, yang mana dalam hal ini adalah Elon Musk dan Tesla-nya. Namun di samping dengan adanya suruhan boikot dari orang yang tidak pro terhadap Donald Trump ini ada gerakan tandingannya yang mulai muncul dari sekarang dari kelompok pendukung Donald Trump yang sangat loyal terhadap Tesla. Mereka itu menggalang kampanye Buy Tesla, Buy Tesla, yang mendorong kepada orang-orang untuk membeli saham dan kendaraan Tesla sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi boikot ini. Makanya kampanye ini mendapatkan dukungan dari berbagai influencer konservatif dan tokoh bisnis yang melihat Tesla ini sebagai simbol nasionalismenya ekonomi Amerika Serikat serta perlawanan terhadap dominasi Cina di industri kendaraan listrik. Namun, meskipun ada perlawanan dari kelompok pro Tesla ini, dampak boikot tetap terasa. Beberapa laporan menyebutkan bahwasanya banyak calon pembeli itu membatalkan pesanan mereka, dan sejumlah lembaga investasi itu mulai mempertimbangkan
untuk mengurangi kepemilikan saham mereka di Tesla. Pertanyaan sekarang, apakah boykot ini akan berdampak dalam jangka panjang? Atau ini hanya menjadi gejolak sesaat yang masih menjadi perdebatan di kalangan analisis pasar? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.